Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, baru-baru ini dalam hidupkatolik.com 4 Juni tahun 2023 diberitakan tentang penganiayaan yang dialami oleh gereja Katolik di Meksiko dengan judul berita penganiayaan agama berdampak pada iman Katolik di Meksiko. Pada tanggal 22 Mei tahun 2023 yang lalu, seorang imam Agustinian, Javier Garcia Villavane, ditemukan tewas tertembak di dalam mobilnya di Jalan Raya Gutiso, Juan de Cerrao. Pada saat ditemukan, Pastor Garcia terdapat beberapa bekas tembakan di sekujur tubuhnya. Beberapa hari sebelumnya diberitakan bahwa Uskup Agung Durango, Faustino Armendaris, juga diserang di sakristi katedral setelah misa oleh seorang penyerang yang berusia 80 tahun. Namun syukurlah, dalam peristiwa itu Uskup Agung Durango tidak mengalami luka yang serius. Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir terjadi berbagai kasus penodaan dan penistaan di berbagai gereja di Meksiko. Peristiwa kekerasan yang dialami oleh gereja Katolik secara khusus yang menimpa para imam di Meksiko bukanlah hal yang baru. Penganiayaan iman ini sesungguhnya merupakan kekuatan kejahatan yang terorganisir. Pastilah kita bertanya-tanya, bukankah selama ini Meksiko adalah negara yang berpenduduk mayoritas Katolik? Mengapa justru penganiayaan terhadap gereja Katolik cukup tinggi? Dilansir dari hidupkatolik.com, Marcela Simansky dari Yayasan Kepausan Bantuan untuk Gereja yang Membutuhkan dalam sebuah wawancara dengan mitra berita berbasis Spanyol CNA, ACI, dan Prensa pada tanggal 25 Mei menunjukkan bahwa kurang lebih 100 tahun lalu Meksiko mengalami penganiayaan agama yang intens terhadap umat Katolik di tangan pemerintah Meksiko. Penganiayaan tersebut telah memakan korban jiwa yang tidak kecil. Penganiayaan yang terjadi pada awal abad ke-20 tersebut dikenal dengan sebutan Kristiada. Pada waktu itu, tepatnya pada tahun 1926, para imam diserang dan dianiaya bahkan dibunuh. Hal itu memicu perang Kristero, konfrontasi bersenjata antara umat Katolik dengan tentara Meksiko yang berlangsung kurang lebih 3 tahun. Peristiwa tersebut memakan korban jiwa yang cukup besar dari warga sipil dan Kristeros. Kekerasan dan penganiayaan terhadap gereja di Meksiko ini kini mulai terasa kembali. Menurut Simansky, sebagaimana dilansir dari hidupkatolik.com, Meksiko telah terbawa oleh tren anti-Kristen yang datang dari barat. Serangan vandalisme terhadap gereja, bangunan, serangan terhadap agama selalu terhadap umat Katolik, bukan terhadap 22 masjid yang ada di negeri ini. Simansky juga mengatakan bahwa Meksiko telah kehilangan religiusitas keluarga tradisional selama beberapa dekade. Pastor Omar Sotelo yang menjabat sebagai Direktur Multimedia Catholic Center yang diwawancarai oleh Aci Prensa pada 25 Mei juga menyatakan bahwa selama lebih dari 10 tahun Meksiko telah menjadi negara paling berbahaya untuk menjalankan iman di seluruh Amerika Latin, dan itu adalah salah satu tempat utama di seluruh dunia. Multimedia Catholic Center pernah melaporkan bahwa sejak tahun 1990 sampai 2022 terdapat 63 imam dibunuh di Meksiko, termasuk di wilayah Uskup Agung Guadalajara, Kardinal Juan Jesus Posadas Ocampo. Lebih tragis lagi, dalam 4 tahun terakhir sudah terdapat 9 imam yang dibunuh. Di Meksiko, kami menghitung setidaknya 25 atau 26 gereja telah dinodai, diserang, dirampok, dijarah, dilanggar dalam seminggu, jelas Pastor Sotelo. Dalam situasi krisis ini, para imam tetap menjadi garda terdepan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran yang didasarkan pada cinta kasih. Dilansir dari hidupkatolik.com, seorang imam bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu sebagai stabilisator sosial, memberikan bantuan pertahanan perlindungan bagi semua dan migran, serta pelayanan kesehatan. Para imam bersaing melawan kejahatan terorganisir, dan ketika mereka melenyapkan seorang imam, mereka mengirimkan 2 pesan yang sangat kuat. Pertama, jika saya dapat membunuh imam,
saya dapat membunuh siapapun yang mereka inginkan. Kedua, dengan melenyapkan seorang imam, mereka tidak hanya membunuh satu orang, mereka menyerang seluruh komunitas dan stabilitas ini. Jelas Sotelo. Pada waktu pemakaman Pastor Villavane, uskup pembantu Keuskupan Agung Morelia menegaskan bahwa gereja Katolik sejak awal telah dianiaya. Merujuk pada kitab suci, Bapak Uskup menegaskan bahwa Tuhan kita dianiaya oleh Herodes yang membunuh orang suci yang tidak bersalah, dan keluarga suci harus melarikan diri dari Mesir. Selanjutnya, ada banyak bagian tentang penganiayaan terhadap komunitas Kristen perdana. Para rasul dianiaya. Uskup pembantu Keuskupan Agung Morelia tersebut akhirnya menandaskan adalah pertanda baik bahwa kita melakukan hal yang benar, dan itu adalah bagian dari sejarah kita. Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, marilah kita berdoa agar gereja kita tetap teguh di tengah tantangan dunia dewasa ini. Kita mohon kekuatan Roh Kudus agar memampukan kita untuk terus menyerukan nilai-nilai kebenaran tanpa rasa takut. Tuhan memberkati dan Ave Maria.